budaya disiplin positif. Perkenalkan, saya Mawar Benyamin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Parepare. Saat ini bertugas di UPTD SD Negeri 66 Parepare. Sebagai guru yang baik itu mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru sebagai perancang keyakinan sekolah ataupun kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Penerapan disiplin dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga membuat murid memahami dan menyadari berasal dari dalam diri murid atau motivasi internal, bukan karena paksaan, pemberian reward, dan hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan keimbangan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang diharapkan adalah motivasi internal, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mampu menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan, bertujuan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam dirimu. Adapun posisi kontrol seorang guru adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi yang kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi kontrol guru sebagai posisi manajer, guru bersama murid, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kedua, guru berperan sebagai posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi, dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif yang berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan tantangan pada kasus dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitannya budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh kembang hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid semakin menebal ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak yang memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif, mampu mewujudkan budaya positif. Budaya positif bisa terwujud dengan adanya kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah atau kelas yang bisa disepakati dan dijalankan bersama.
Kaitannya budaya positif dengan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila merumuskan visi guru penggerak dengan merencanakan Bagja bisa mewujudkan transformasi di sekolah yaitu budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, menyenangkan dan berpihak kepada murid sehingga para guru dan murid selamat dan bahagia. Pada kegiatan refleksi dengan penguasaan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, dari keseluruhan konsep di atas perlu dihayati dalam diri, diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan berbagi kepada rekan sejawat. Setelah mempelajari teori motivasi perilaku tentang penghargaan atau pemberian reward, ada satu hal yang menarik yang di luar dugaan saya yang saya dapatkan. Ternyata teori motivasi tersebut memberikan dampak yang kurang baik dan bersifat jangka pendek karena menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bersifat menghukum, dan dapat merusak hubungan. Setelah mempelajari modul ini, telah banyak membuat cara berpikir saya berubah dengan menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang biasa saya gunakan adalah sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah memberikan dampak jangka pendek. Seharusnya dari dulu saya menggunakan posisi manajer untuk menangani kasus dan tantangan di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya adalah saat menangani murid yang mencontek saat pelaksanaan asesmen sumatif baik dari buku maupun dari temannya dengan menggunakan posisi kontrol manajer, menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, memberikan dampak positif pada murid untuk menyadari kesalahannya tanpa merasa dihakimi dan tertekan oleh guru. Perasaan saya jadi lebih termotivasi dan tertantang untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, penerapan nilai-nilai guru penggerak dengan prakarsa perubahan dan terwujudnya visi guru penggerak. Saya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan budaya positif yang berdampak jangka panjang untuk sekolah saya. Berdasarkan pengalaman saya, menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai memunculkan motivasi internal pada diri murid untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah mengubah cara berpikir guru menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa galau dan merasa bersalah karena harus memberikan hukuman, konsekuensi, dan membuat murid saya merasa rendah diri yang tertanam serta trauma pada diri murid jika anak terlibat pada kasus disiplin. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya mulai menyerahkan posisi manajer dalam menyelesaikan kasus disiplin. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan perbedaannya saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid dan meningkatkan motivasi internal untuk berubah lebih baik lagi. Ya, pernah saya menggunakan satu sisi dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas,
dengan memberikan pernyataan. Saya memahami bahwa mempertahankan sesuatu yang dihargai itu sangatlah penting dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut saya, hal yang penting perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkup sekolah atau kelas saja, namun juga di lingkup rumah, supaya mampu menjadi pembiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikianlah tadi hasil pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam guru teguh.